Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baik, yang kemarin bab menerangkan tentang wudhu sudah selesai. Wudhu sudah. Sekarang kita masuk ke bab mashu alal khuffain. Mashu alal khuffain ini artinya berwudhu dengan memakai sepatu. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Sholatnya juga boleh memakai sepatu, laki-laki perempuan, dengan catatan ada beberapa syarat, nanti kita kaji pada sore hari. Al-mashu ala dhahiri al-khuffaini rukhsatun lirrajuli wal rijali wan nisa fi safar wal hujj li'udrin wa li ghairi udrin. Mengusap bagian luar alal khuffaini, atas mujah atau sepatu. Jadi berwudu dengan memakai sepatu karena ada berpergian atau musafir. Jadi syaratnya harus ada tujuan atau musafir dengan memakai sepatu tadi. Rukhsah lil rijal merupakan keringanan bagi kaum laki-laki dan perempuan di saat bersuci menggunakan sepatu atau mujah. Fi safar, dalam bepergian, wal khadri li'udrin, dan di rumah karena udur, karena sakit mungkin ya, karena dingin cuacanya, karena mungkin ya sakit lainnya nggak sehat, boleh memakai sepatu dalam rumah dengan catatan sepatu itu harus bersih. Sebelum digunakan sepatu itu harus suci, tidak boleh sepatu kotor habis dipakai baris sepak bola di luar lalu langsung dipakai sholat, tidak dilepas atau dipakai untuk wudhu. Ini tidak boleh. Kita harus minimalisir sepatu yang mau dipakai kalau kita tidak dilepas. Mungkin karena kondisinya musafir ini diberi keringanan oleh Allah untuk mempercepat suatu pekerjaan. Lalu di dalam sholat pun di atas kapal ini diberikan keringanan yang disebut jamak takdim atau jamak takhir, atau disebut sholat qashar. Jamak takdim qashar, jamak takhir qashar boleh. Lalu bagaimana hukum sholat Jumat ketika musafir jalan kapal? Tidak boleh melakukan sholat Jumat. Tidak diperboleh. Tapi kenapa di kapal kok banyak orang sholat Jumat? Ya tidak apa-apa, tapi wajib mengulangi sholat Duhur. karena tidak memenuhi syarat. Hati-hati kalau di kapal ibadah-ibadahnya nanti kalau tidak sholat Jumat jangan marah, karena beliau sudah tahu mungkin hukumnya. Tapi kalau tidak tahu diingatkan, nanti harus sholat duhur lagi. Begitu ya. Jadi jangan sampai nggak sholat duhur, nanti sholatnya Jumatan terus tidak diganti sholat duhurnya, tidak sah. Sholatnya tidak sah karena di dalam musafir tidak sah sholat Jumat. Jadi syaratnya sholat Jumat ini harus mukim. Ini perhatikan, sholat Jumat harus Bermukim. musafir tidak wajib melakukan sholat Jumat. Bisa dipahami? Bisa.
Jadi menggunakan mujah boleh, tidak dilepas dikarenakan mempercepat keadaan karena perjalanan atau musafir. Yang kedua karena dalam keadaan sakit. Wali ghairi udhrin, atau karena tidak adanya udzur, boleh juga tidak adanya udzur. Yang penting intinya sepatu itu syaratnya tidak boleh rusak sepatunya, bolong atau kena air. Terus caranya mengusap bagian sepatu, apanya yang diusap? Sepatunya yang pertama harus kuat, memang tidak tembus air, dan kedua nutupi bagian tempat yang dibasuh dalam posisi wudhu. Jadi kalau wudhu itu di kaki apa yang dibasuh? Sampai di mana ukuran kaki yang harus dibasuh? Sampai mata kaki. Termasuk jari-jari kaki sampai telapak kaki. Mata kaki. Bukan telapak kaki tapi iya, mata kaki. Mata kaki. Batas melaksanakan wudhu itu harus dibasuh. Nggak perlu sampai di lutut. Nggak perlu, apalagi sampai tempat terbuka. Kalau dalam kamar mandi pada ibu-ibu harus terbuka. Cukup di bagian kaki, telapak kaki sampai mata kaki. Ya apa namanya? Ya di bagian jari-jari kaki itu sampai sana. Itu harus ditutupi, menutupi itu. Kalau tidak menutupi itu berarti bukan mujah atau bukan sepatu, dia tidak sah. Hukumnya ketika dibasuh saja, kayak sandal yang tidak boleh. Wajib ditutupin kaki yang dibasuh dalam saat itu. Nah, cukup caranya ditumit itu diusap saja, bukan dibasuh tapi diusap kalau pakai sepatu. Dengan di ujungnya sepatu, karena pas manusnya jari-jari itu cara-cara diusap saja, yang penting kena air. Itu cara-cara. Nggak perlu disiram, tidak perlu, karena kalau disiram tetap masuk air, atau karena logam di atasnya. Yang dimaksud diusap itu di bagian tumit sepatu dengan di bagian atasnya jari-jari. Cukup diusap. Itu caranya dengan menggunakan mujah atau sepatu. Lebar ke sini. Syaratnya sepatunya harus sudah bersih, tidak boleh di saat kita memakai awal mula sebelum menggunakan mujah atau sepatu dalam posisi wudhu tadi, diperbolehkannya memakai sepatu dalam posisi wudhu tadi, itu diorsinilkan dulu, sepatunya harus betul-betul bersih. Contoh ketika kita memakai di kelas nggak kena luka atau pas kecelakaan tangannya digelobat pakai perban, itu usahakan posisi tangan harus bersih dari darah, terus suci keadaannya dari hadas kecil maupun hadas besar. Ketika wudhu lagi tidak perlu dibuka perbannya, itu cukup diusap saja. Nah itu boleh, tapi dengan catatan di saat menggunakan perban tadi harus betul-betul orangnya sudah berwudhu. Bisa dipahami? Nanti kalau tidak paham ditanya. Muddatul mas, jadi masa aktifnya memakai mujah. Adapun mengusap bagi orang-orang yang mukim yaumun ialah sehari wa lailatun dan semalam, 24 jam waktunya. 24 jam. Boleh musaf bagi orang-orang musafir 1 ayam kemudian sampai 3 hari. Itu boleh memakai mujah. Persyaratannya itu. Bilayalihinna min ba'di nihayatil hadats ba'dal bersih. Dari selesai 3 hari dan selesai berhadas setelah menggunakan. Jadi batasnya 24 jam. Kalau tidak wudhu, itu maksudnya kalau tidak batal. Yabdul maslu bi kharqil khufin wa bitamil muddah wa yujibul ghuslah. Batal mengusap mujah dengan lepasnya mujah. Jadi kalau sudah dilepas sepatunya ya tidak boleh lagi digunakan lagi harus dipakai, tidak boleh. Itulah namanya seperti itu. Kita masuk kepada bab al-ghusl, mandi. Sekarang ini perhatikan, penting sekali. Penting. Mandi ini dimaksud adalah mujibatul ghusli, perkara yang mewajibkan kita mandi apa saja. Nah, ini harus kita pahami.
Yang pertama al-janabatu liqaulihi ta'ala. Yang pertama mandi janabah. Mandi janabah itu apa? Junub. Habis. Iya, junub itu apa? Berhubungan suami istri. Ini setelahnya wajib. Mama Nur, bagaimana ketika berhubungan dengan suami? Masih kan? Masih orisinil. Jadi ketika sudah berhubungan, Mama Nur wajib Mandi. Mandinya gimana? Mandinya harus Keramas. seluruh badan tubuh yang nempel di badan kita wajib kena basuh. Kalau ada yang menghalangi dihilangkan dulu. Anak cat, getah misalnya dihilangkan dulu, getahnya bersihin dulu, cat-catnya yang kena cat misalnya habis ngecat batu-batu suami. Itu dibersihkan dulu catnya, baru niat untuk mandi. Kalau masih ada air yang menghalangi, maka tidak sah mandinya. Paham ya? Sesuai apa yang difirmankan oleh Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Di dalam Al-Quran dikatakan jika kalian dalam keadaan junub fatahharu maka bersih. Ini Allah yang berfirman, bukan manusia yang memberikan pelaturan, tapi Allah melalui Al-Quran tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal khitanan." Perhatikan baik-baik. Ketika dua alat kelamin bertemu, ya tak? Au masal khitana. Ketika alat kelamin menyentuh alat kelamin, wajib al-ghuslu maka wajib baginya. Ini hadis. Entah itu keluar sperma atau tidak, ini pembahasannya harus saya belak kotak karena ini fikih, ya toh, tidak perlu ditutupi. Fikih itu membahas hukum, kadang yang tidak mungkin harus menjadi mungkin, itu fikih, ya toh. Jadi tidak boleh ditutupi karena ini menyangkut tentang hukum. Jadi Rasulullah mengatakan ketika sudah bertemu antara hubungan laki dan perempuan, walaupun tidak mengeluarkan air sperma, maka tetap hukumnya wajib mandi. Kira-kira paham? Jangan sampai setelah hubungan tidak mandi dulu baru sholat, maka sholatnya haram, berdosa, bukan mendapatkan pahala malah diharamkan karena hadas besar. Nomor 2 yang mewajibkan mandi al-haid setelah keluar darah Haid. suci dari darah haid. Dikali ta'ala wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Al-Karim disebutkan wa la taqrabuhunna hatta yatahurna, janganlah kalian mendekati perempuan sehingga mereka suci. Jadi kita ini seorang suami tidak boleh mendekati istrinya di saat istrinya lagi dalam keadaan menstruasi. Betul? Kalau Mama Nur gimana? Kotor. Siap. Memang harus dijauhi, ya. Harus menjauh. Tidak perlu tempat tidurnya beda, gitu. Ya. Tidak apa-apa, tidak ada larangan. Karena dalam keadaan Ayo, tua. Waqali sallallahu alaihi wasallam dan dikaitkan dengan sabda Nabi juga tidak kebalatul haidah. Ketika haid itu datang, fadai maka kalian jauh tinggalkan